yang melatar belakangi perpindahan dari kerajaan Jawa Tengah ke Jawa Timur dilatar belakangi oleh letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan aktivitas vulkanik yang menghancurkan pusat pemerintahan dari Kerajaan Medang. Dari landasan tersebut, Mpu Sindok itu memutuskan perpindahan kekuasaan di Jawa Tengah atau pusat pemerintahan di Jawa Tengah berpindah ke Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena apa? Karena semuanya itu gratis, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik tentang sejarah kisah inspiratif di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat sekaligus ilmu pengetahuan bagi saya sendiri dan bagi para penonton video ini. Disclaimer terlebih dahulu, jika terdapat pembahasan atau alur cerita yang tidak sesuai fakta, sejarah maupun sumber referensi, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Kalian dapat memberikan pendapat, kritik sekaligus pembenaran sejarah di kolom komentar. Tidak usah buang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Pada tahun 929 Masehi, Kerajaan Medang itu berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kemudian berganti nama yang tadinya itu Kerajaan Medang atau Mataram kuno berganti menjadi Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Jadi, Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur itu melanjutkan kekuasaan dari Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram. Sosok raja yang memindahkan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yakni Raja Mpu Sindok. Dapat disimpulkan bahwasanya Mpu Sindok itu merupakan seorang pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan itu berdiri sekitar sampai 1006 Masehi. Mpu Sindok itu merupakan leluhur dari Wangsa Isanjaya. Darinya juga Mpu Sindok itu melahirkan keturunan-keturunan yang akan menjadi cikal bakal penerus Kerajaan Medang Kamulan. Jadi, Kerajaan Medang atau Mataram kuno itu diperintah oleh Wangsa Sanjaya, sedangkan Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur itu diperintah oleh Wangsa Isanjaya. Dikutip dari pendapat Van Bemmelen, bahwasannya yang melatar belakangi perpindahan dari Kerajaan Jawa Tengah ke Jawa Timur dilatar belakangi oleh letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan aktivitas vulkanik yang menghancurkan pusat pemerintahan dari Kerajaan Medang. Dari landasan tersebut, Mpu Sindok itu memutuskan perpindahan kekuasaan di Jawa Tengah atau pusat pemerintahan di Jawa Tengah berpindah ke Jawa Timur. Terdapat versi lain bahwasanya dilatar belakangi oleh situasi politik pada saat itu. Diceritakan Kerajaan Sriwijaya itu ingin memperluas kekuasaannya itu di seluruh Nusantara termasuk wilayah Jawa. Terjadilah pertempuran antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Medang pada tahun 929 Masehi di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Kerajaan Medang Kamulan itu dipimpin langsung oleh Raja Mpu Sindok. Pada akhirnya dimenangkan oleh Kerajaan Medang Kamulan. Kemudian Mpu Sindok itu diberikan gelar Sri Maharaja Mpu Sindok Sri Isana Wikrama Dharma Tungga Dewa. Dari hasil peperangan tersebut yang dibenangkan oleh Kerajaan Medang untuk mengatasi bahwasanya adanya perlawanan atau balas dendam dari Sriwijaya ke Kerajaan Medang, Mpu Sindok itu memutuskan memindahkan pusat pemerintahan yang tadinya di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sebelum jadi raja, Mpu Sindok itu sudah dipersiapkan menggantikan raja terakhir Kerajaan Medang, yakni Raja Wawa, yang dimana Mpu Sindok itu merupakan menantu dari Raja Wawa. Jadi, Mpu Sindok itu memiliki keterkaitan hubungan menantu dengan raja terakhir Kerajaan Medang, yakni Raja Wawa. Mpu Sindok mendirikan
pusat pemerintahan kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur, lebih tepatnya di wilayah Watu Galuh dekat dengan Sungai Brantas. Pada akhirnya, kerajaan Medang Kamulan itu berhasil ditaklukkan, diruntuhkan pada tahun 1006 Masehi oleh kerajaan Sriwijaya. Ketika saat itu dipimpin oleh Raja Dharmawangsa Teguh yang telah menjabat sekitar tahun 985 Masehi sampai akhir kekuasaan atau akhir pemerintahan kerajaan Medang Kamulan, yakni 1006 Masehi. Raja Dharmawangsa Teguh itu sebagai raja terakhir dari kerajaan Medang Kamulan tidak dapat dikatakan sebagai raja yang gagal dalam memimpin sebuah kerajaan, karena dalam pemerintahan Raja Dharma Teguh itu mampu menaklukkan wilayah Bali sekaligus mendirikan koloni di wilayah Kalimantan Barat. Jadi setiap pemimpin itu memiliki kekurangan dan kelebihan setiap individual. Penyebab yang melatar belakangi kerajaan Sriwijaya itu menyerang kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur bukan dilatar belakangi oleh kekalahan Sriwijaya pada tahun 929. Pada saat itu, kerajaan Medang Kamulan itu mampu menaklukkan kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Mpu Sindok. Akan tetapi bukan itu yang melatar belakangi Sriwijaya menyerang kerajaan Medang Kamulan. Tetapi dilatar belakangi oleh kerajaan Medang Kamulan itu menyerang sekaligus ingin menguasai sebagian wilayah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya, lebih tepatnya daerah Palembang. Akan tetapi penyerangan tersebut itu gagal. Penyerangan tersebut terjadi pada tahun 990 Masehi. Sehingga kerajaan Sriwijaya itu ingin melakukan pembalasan terhadap kerajaan Medang. Lebih tepatnya pada tahun 1006 Masehi, kerajaan Sriwijaya itu menyerang kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur yang mengakibatkan Raja Dharmawangsa Teguh itu meninggal sekaligus hancurnya pusat dari kerajaan Medang Kamulan. Dapat disimpulkan bahwasanya kerajaan Medang Kamulan itu hancur oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 1006 Masehi. Akan tetapi kehancuran tersebut ternyata ada salah satu keturunan dari kerajaan Medang itu berhasil melarikan diri dari peristiwa penyerangan tersebut, yakni Pangeran Airlangga yang pada saat itu berusia 16 tahun. Kemudian Pangeran Airlangga itu mendirikan sebuah kerajaan Kahuripan. Akan tetapi pada video ini tidak akan membahas tentang kerajaan Kahuripan. Next video kita akan membahas kerajaan Kahuripan yang didirikan sekaligus raja pertama, yakni Pangeran Airlangga. Sekian kutipan sedikit dari cerita sejarah kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Apabila dalam pembahasan atau alur cerita yang tidak sesuai fakta, sejarah, atau sumber referensi, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Miftahul Jannah, mewakili Direksi NSN Kreatif, pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.